Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dwi Ekowati, MPSI, sebagai dosen pengampu mata kuliah perkembangan peserta didik. Izinkan memperkenalkan diri, saya Renita Ekolandari dari Program Studi Pendidikan Fisika. Baik, di sini saya akan mempresentasikan mengenai teori ekologi menurut Bronfenbrenner. Sebelum lebih jauh, saya akan perkenalkan siapa itu ahli psikologi yang bernama Bronfenbrenner. Di samping kanan saya ada foto seorang ahli psikologi yang bernama Bronfenbrenner. Ia seorang ahli psikologi dari Amerika yang bernama Uri Bronfenbrenner. Pada tahun 1917 sampai 2005, ia merumuskan teori ekologi dalam psikologi perkembangan untuk menjelaskan bagaimana kualitas yang diwarisi oleh seorang anak dan lingkungan tempatnya berinteraksi dapat mempengaruhi bagaimana tumbuh kembang sang anak. Melalui teori ekologinya tersebut, Bronfenbrenner menekankan pentingnya untuk mempelajari seorang anak dalam konteks lingkungan yang beragam, yang juga dikenal dengan istilah sistem ekologi dalam usaha untuk memahami proses perkembangannya. Seorang anak biasanya akan berada dalam ekosistem yang berbeda secara simultan, dari lingkungan yang paling akrab di rumah menuju lingkungan luar ke sekolah dan ke lingkungan yang paling luas, yaitu budaya dan masyarakat. Setiap sistem ini tidak dapat dihindari untuk berinteraksi dan saling mempengaruhi setiap aspek kehidupan seorang anak. Teori ini juga akan membantu kita untuk memahami mengapa kita dapat berperilaku berbeda di lingkungan yang berbeda juga. Misalnya, perilaku kita ketika di rumah akan berbeda dengan perilaku yang kita tunjukkan ketika berada di lingkungan luar. Selanjutnya, ada pengertian ekologi dan ekosistem. Pada pengertian ekologi, ekologi adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari pengaruh dari lingkungan kepada makhluk hidup. Asal kata ekologi adalah dari oikos, yang berarti rumah, habitat, atau tempat hidup, serta dari kata logos, yang berarti ilmu. Jadi bisa diartikan secara menyeluruh bahwa ekologi adalah pengkajian dari hubungan antara organisme-organisme atau sekelompok organisme terhadap lingkungannya, mempelajari apa yang terjadi di alam dan tidak mempelajarinya melalui eksperimen, dan bukan merupakan bagian dari psikologi eksperimen. Selanjutnya yaitu pengertian ekosistem. Ekosistem merupakan suatu tatanan kesatuan utuh yang menyeluruh di dalam semua unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Di dalam ekosistem terdapat makhluk-makhluk hidup dan lingkungannya dan ekologi yang khas masing-masing. Pada ekosistem memiliki satuan fungsi dasar dalam ekologi, meliputi makhluk hidup dengan lingkungan organisme atau biotik dan abiotik yang saling mempengaruhi. Keduanya juga diperlukan untuk memelihara kehidupan agar dapat tercapai keseimbangan, keselarasan, dan keserasian pada alam di muka bumi ini. Selanjutnya, ada aspek-aspek teori ekologi. Teori ekologi yang merupakan salah satu dari teori psikologi perkembangan berpendapat bahwa kita akan menghadapi berbagai lingkungan yang berbeda di sepanjang rentang usia kita yang dapat mempengaruhi perilaku kita dalam berbagai segi. Menurut Bronfenbrenner, membagi beberapa aspek teori ekologi dalam psikologi perkembangan yang dapat mempengaruhi perkembangan anak, di antara lain ada 5, yaitu mikrosistem, mesosistem, ekosistem, makrosistem, dan kronosistem. Mikrosistem, pada lingkungan mikrosistem ini, lingkungan yang paling kecil dan langsung dihadapi anak, yaitu lingkungan di mana ia hidup dan bertemu dengan orang-orang yang berinteraksi secara langsung. Mikrosistem ini juga mencakup rumah, sekolah, atau penitipan anak, kelompok teman sebaya, atau lingkungan komunitas dari sang anaknya.
Interaksi di dalam mikrosistem ini biasanya melibatkan keterlibatan pribadi dengan keluarga, teman sekelas, guru, pengasuh yang memberikan pengaruh kepada sang anak. Bagaimana cara orang-orang dalam lingkungan tersebut juga berinteraksi dengan anak akan mempengaruhi bagaimana sang anak tersebut tumbuh. Begitu pula cara anak berinteraksi terhadap orang-orang dalam mikrosistem ini akan mempengaruhi bagaimana mereka memperlakukan anak tersebut. Pengaruh mikrosistem juga terhadap tumbuh kembang anak berupa teori ekologi dalam psikologi perkembangan. Bisa dilihat juga dari contoh-contoh macam pola asuh anak menurut psikologi yang sering diterapkan oleh orang tua. Pada contoh-contoh pola asuh anak, sini terdapat 3 pola, yaitu pola otoriter, pola otoritatif, dan pola permisif. Pada pola otoriter ini, gaya pengasuhan yang membatasi dan menggunakan hukuman untuk menuntut anak agar mengikuti perintah-perintah orang tuanya. Orang tua juga kadang menetapkan batasan-batasan yang tegas tanpa memberikan kesempatan sang anak untuk mengeluarkan pendapatnya. Pada pola pengasuhan ini dihubungkan dengan ketidakmampuan anak-anak untuk bergaul secara sosial. Selanjutnya pada pola otoritatif, pola ini juga mendorong anak agar belajar mandiri dengan masih menetapkan batasan-batasan yang diberikan orang tua, sehingga tindakan-tindakan anak masih terkendali. Pada pola ini memungkinkan musyawarah secara verbal dan ekstensif, adanya kehangatan dan pertunjukan kasih sayang dari orang tua anak. Pola pengasuhan ini juga dihubungkan dengan kemampuan anak-anak untuk berfungsi secara sosial. Selanjutnya pada pola permisif. Pola ini terbagi menjadi 2, yaitu permissive indifferent dan permissive indulgent. Pada permissive indifferent, di mana orang tua tidak terlibat dalam kehidupan anak, sehingga sang anak ini menjadi inkompeten secara sosial dan kekurangan kendali dirinya. Sedangkan pada pola permissive indulgent, di mana orang tua terlibat dalam kehidupan sang anak melalui pemanjaan dengan sedikit batasan atau kendali terhadap tingkah laku anak, sehingga anak menjadi inkompeten secara sosial dan juga kurang dapat mengendalikan dirinya sendiri. Selanjutnya pada mesosistem dan ekosistem, terlebih dahulu mesosistem ini meliputi interaksi antar mikrosistem yang berbeda di mana seorang anak berada. Pada intinya, mesosistem ini adalah suatu sistem yang terbentuk dari mikrosistem dan melibatkan hubungan antara rumah dan sekolah, teman sebaya dan keluarga, atau antara keluarga dan sekolah dalam psikologi perkembangan. Bermain dengan teman sebaya dengan relasi yang baik dapat mengurangi tekanan pada anak, meningkatkan perkembangan secara kognitif, dan lain sebagainya. Contoh lainnya, misalnya ketika seorang anak diabaikan orang tuanya, ia mungkin akan mengalami kemungkinan kecil untuk mengembangkan perilaku yang positif terhadap gurunya, merasa canggung dengan teman sekelasnya mungkin, dan menarik diri dari pergaulannya. Pada ekosistem berkaitan dengan Namun pada ekosistem ini berkaitan dengan hubungan yang mungkin terjadi antara 2 atau lebih setting lingkungannya. Salah satunya kemungkinan bukan lingkungan yang melibatkan seorang anak, namun tetap mempengaruhi walau bagaimanapun. Orang lain atau tempat lain yang tidak berinteraksi secara langsung dengan anak, namun tetap dapat mempunyai pengaruh kepada anak, meliputi ekosistem tersebut. Nah, misalnya lingkungan tempat kerja orang tua, lingkungan rumah yang lebih luas, dan keluarga besar. Contohnya, seorang ayah yang kerap mengalami kesulitan di tempat kerjanya bisa saja melampiaskan hal tersebut kepada sang anak di rumah dan memperlakukan anak dengan buruk. Contoh lainnya, ibu bekerja yang menitipkan anak kepada babysitter atau pengasuhnya, terlalu banyak menonton televisi dengan tayangan yang penuh kekerasan dan lain sebagainya. Itu juga sangat berpengaruh di aspek teori ekologi ekosistem ini. Selanjutnya, ada makrosistem dan kronosistem. Dalam makrosistem, lingkungan yang paling besar dan jauh dari orang-orang dan tempat yang masih dapat memberikan pengaruh signifikan pada anak adalah makrosistem ini. Makrosistem ini
memiliki lingkungan tersusun akan pola budaya dan nilai-nilai sang anak, khususnya keyakinan dan ide dominan anak sebagaimana sistem politik dan ekonomi. Konteks budaya akan melibatkan status sosial dan ekonomi dari seseorang atau keluarganya, etnis atau rasnya. Misalnya, anak-anak di daerah perang akan mengalami perkembangan yang berbeda daripada anak yang tumbuh di masyarakat yang damai dan sejahtera. Orang yang dilahirkan dari keluarga kurang mampu juga akan harus bekerja keras setiap harinya melebihi orang-orang lain. Contoh lainnya juga, misalnya anggaran pendidikan yang dikurangi oleh pemerintah juga dapat mempengaruhi perkembangan sang anak. Juga anak yang hidup di daerah yang masih tradisional dan lain sebagainya. Ini juga termasuk dalam aspek teori ekologi makrosistem. Pada kronosistem memberikan kegunaan dari dimensi waktu yang mempertunjukkan pengaruh akan perubahan dan kontinuitas dalam lingkungan seorang anak. Kronosistem bisa berupa perubahan, transisi, dan tingkatan dalam struktur keluarga, alamat, status pekerjaan orang tua, perubahan sosial dalam masyarakat, seperti ekonomi dan perang. Mungkin juga melibatkan konteks sosial budaya yang dapat mempengaruhi seseorang. Contoh klasiknya saja, misal, pada perceraian sebagai perubahan hidup yang besar, mungkin saja akan berpengaruh sangat besar pada anak. Ini saya mempengaruhi tidak saja hubungan dari pasangan tersebut, melainkan juga perilaku anak-anak mereka. Menurut penelitian, secara lebih umum, anak-anak mendapat pengaruh secara negatif pada tahun pertama setelah perceraian orang tuanya. Contoh lainnya yaitu penggunaan teknologi tinggi oleh anak untuk bermain game terlalu lama, menjelajah internet, dan lain sebagainya, itu juga berpengaruh pada aspek kronosistem ini. Adapun sebagai konstruksi dan dari teori-teori tersebut, setiap sistem mengandung peraturan, norma, dan peran yang akan membentuk perkembangan psikologis seseorang. Contohnya, keluarga yang tinggal di pemukiman tengah kota akan menghadapi banyak tantangan dibanding keluarga yang tinggal di komunitas terbatas seperti kejahatan atau kemiskinan. Setelah kita mengenal aspek-aspek teori ekologi, menurut Bronfenbrenner, selanjutnya kita akan mengetahui kritik terhadap teori Bronfenbrenner. Pada kritiknya ini, Bronfenbrenner menyatakan bahwa ahli psikologi perkembangan Soviet bernama Lev Vygotsky dan psikolog kelahiran Jerman yang bernama Kurt Lewin sebagai orang-orang yang memberi pengaruh penting pada teorinya. Teori ekologi juga ini dalam psikologi perkembangan model awal milik Bronfenbrenner yang dipublikasikan pada tahun 1979 juga telah mempengaruhi banyak psikolog dalam menganalisa seseorang dan pengaruhnya terhadap sistem lingkungan yang berbeda yang dimasukinya. Teori ini juga telah menjadi teori yang penting dan menjadi dasar dari para pembuat teori lainnya. Namun pada teori ekologi ini terkadang menerima kritik karena tidak mencakup peran aktif dari individu di dalam lingkungannya sendiri. Contohnya, terkadang identitas biologi seseorang seperti usia, kesehatan, jenis kelamin dipertimbangkan sebagai lapisan pertama dari sistem dasar ekologi yang tidak resmi. Dengan kata lain, kritik yang dilayangkan kepada teori ini karena kurang memberikan perhatian kepada faktor-faktor biologis dan juga faktor-faktor kognitif dari individu itu sendiri. Para pemberi kritik ini menyatakan bahwa teori Bronfenbrenner tidak membahas perubahan perkembangan anak dalam beberapa tahap seperti yang dilakukan oleh Piaget atau Erikson. Dengan mempelajari teori ekologi dalam psikologi perkembangan mengenai sistem berbeda yang mempengaruhi seorang anak secara simultan ya. Maka teori ini dapat menggambarkan perbedaan dari pengaruh yang saling berhubungan dalam perkembangan sang anak. Kewaspadaan akan konteks bisa memberi kita pengaruh akan ragam cara bagaimana anak akan bertindak di situasi yang berbeda, sehingga orang dewasa bisa memberi perhatian terhadap perilaku di situasi atau konteks berbeda. Juga jenis hubungan yang ada di antara konteks-konteks tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.